Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Siti Rodotul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Dwi Setianingsih, mahasiswi konversi dari Prodi PGMI semester 4A, akan menjelaskan contoh sikap sosio-emosional yang baik terhadap anak. Nah, sebelum saya memberikan contoh sikap sosio-emosional yang baik terhadap anak, kita cari terlebih dahulu apa itu perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional anak adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik kepada orang tua, teman sebaya, ataupun orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui cara mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan contoh. Nah, perkembangan emosional anak adalah salah satu tahap untuk tumbuh kembang anak, untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan seusianya. Perkembangan sosial pada anak berhubungan dengan pertemanan, cara berinteraksi, dan menangani konflik dengan teman. Dari penjelasan di atas, maka timbullah pertanyaan, mengapa perkembangan sosial itu penting? Alasannya, karena ketika ia berinteraksi, anak kecil itu berinteraksi dengan orang lain, nah perkembangan yang lain pun juga ikut terbentuk. Sebagai contoh, ketika anak itu berinteraksi atau bersosialisasi, anak akan belajar berinteraksi sekaligus mengasah kemampuan motoriknya. Kemampuan sosial dan emosional balita yang baik berpengaruh pada kecerdasannya ketika dewasa nanti. Lalu yang selanjutnya, perkembangan sosial emosional anak. Semakin bertambahnya usia anak, maka kemampuan emosional si kecil akan semakin bertambah, dan ketika anak memiliki tahapan perkembangan emosional yang berbeda. Cara mengasah perkembangan emosional dan sosial anak adalah usia anak mempengaruhi cara mengasah perkembangan emosional. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengasah dan melatih emosi anak agar ia mengenal dan bisa mengendalikan emosinya sendiri. Seperti contoh usia 1-2 tahun. Di usia 1-2 tahun, anak akan merasakan spirit anxiety atau merasa tidak nyaman ketika berpisah dengan seseorang, atau yang utama ketika berpisah dengan ibunya. Nah, untuk melatih agar ia lebih mandiri, Anda bisa lakukan terpisah sebentar dengan si kecil. Nah, ketika mau pergi, hindari untuk pergi secara tiba-tiba. Alangkah lebih baiknya untuk berpamitan terlebih dahulu. Katakan kepadanya kalau Anda akan pergi sebentar dan akan kembali. Ketika pulang, sambutlah si kecil dengan antusias dan beri perhatian penuh kepadanya. Ini membuat anak merasa nyaman dan aman. Selain itu, perkembangan sosial dan emosi anak usia itu juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengasah perkembangan emosi anak, yaitu yang pertama, mengajarkan cara memecahkan masalah. Salah satu bagian terpenting dalam membangun emosi kepada anak atau membangun perkembangan emosional anak adalah mengajari anak cara menyelesaikan masalah atau problem solving. Anak usia 4-5 tahun sudah bisa diajari tentang mengatasi persoalan sederhana yang dihadapinya.
Jika anak tidak sengaja membuat temannya menangis, nah, ajaklah ia berbicara dan berdiskusi. Posisikan sebagai pendamping yang bisa menerima masukan agar anak nyaman saat berdiskusi dengan Anda. Tanyakan apa yang sedang terjadi dan alasan membuat anak lain menangis. Selain itu, arahkan ia untuk berani bertanggung jawab dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Di sini, anak akan belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Lalu yang kedua, beri anak ruang untuk mengekspresikan diri. Hal yang juga dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan emosi dan usia anak adalah memberikan contoh cara mengekspresikan emosi. Alasannya, anak adalah peniru perilaku orang tua dan orang di sekitarnya. Dia dengan mudah menirukan perilaku, perkataan, sampai kebiasaan orang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah berbagi cerita dengan si kecil tentang apa yang terjadi di keseharian. Misalnya, ketika baru pulang kerja atau sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, luangkan waktu untuk bercerita kepadanya atau curhat gitu. Ceritakan betapa senangnya Anda hari itu, ketika kesal, kecewa, dan perasaan lain. Ketika anak sedang mendengar cerita, secara tidak langsung dia akan meniru di kemudian hari. Anda akan ikut bercerita tentang apa yang ia alami seharian. Dan dengan itu, sekecil akan berhubungan baik kepada Anda dan berasa lebih dekat. Ini akan membantu meningkatkan perkembangan emosional dan sosial anak di usia dini dan mencegah anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.